Q4 kemarin kita tuh masuk yang namanya bull market. Bull market itu semua hijau. Beli apa aja mungkin cuan lah ya. Mungkin bahkan orang-orang sekitar kita yang nggak ngomongin saham pun ngomongin saham. Kadang kan ada aksi korporasi ya mungkin sebenarnya kecil nih. Kadang mungkin aksi korporasinya kecil tapi beritanya seakan-akan besar. Waduh sampai gimana banget. Nah ya itu mungkin hasilnya dampaknya sebenarnya nggak sebesar itu. Tapi kalau ada perusahaan kecil yang aksi korporasinya justru besar sekali, masif sekali. Nah ini peluang, biasa kayak gitu sih. Kalau ditanya paham sebenarnya di saham generally harus paham ya. Karena kan high risk ya. Saham itu technically high risk gitu kan. Bahkan beli blue chip pun technically high risk lah gitu. Di masa seperti ini menurut saya tetap paling aman buat teman-teman, buat saya juga yang ngomong ya. Tetap defensif, which is blue chip atau dividen menurut saya. Karena di luar gonjang-ganjingnya segala macam, dividen tetap dapat. Teman-teman IDX Channel, kembali lagi bersama saya di podcast The Cuan. Setelah episode perdana kemarin begitu ya, sepertinya cukup banyak memantik keramaian begitu ya di sosial media IDX Channel, di YouTube-nya. Nah, kita berlanjut ke episode berikutnya, teman-teman. Dan kali ini sebetulnya masih belum terlalu jauh, kita bahasnya masih soal bursa saham, pasar saham Indonesia gitu ya. Tapi sebelum ke sana saya ingin sedikit dulu untuk memberikan intro lah ya, biar kemudian kita ada gambarannya apa sih yang akan kita bahas di hari ini. Tentunya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, teman-teman, minat generasi muda terhadap investasi saham ini meningkat tajam. Kemudahan akses aplikasi trading, begitu ya, kemudian informasi-informasi yang beredar di media sosial, ataupun mungkin di sekitar kita yang cukup banyak membicarakan soal investasi, terutama saham ataupun pasar modal. Ini memicu minat investasi generasi muda untuk kemudian berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tapi melihat kondisi sekarang ini begitu ya, kalau teman-teman mungkin mengikuti kemarin bursa saham ada gonjang-ganjingnya gitu ya, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang kayaknya bikin teman-teman penasaran. Nah, kali ini akan kita bahas lebih lanjut. Dan kali ini saya nggak sendiri, tentunya di podcast The Cuan sudah hadir bersama kita di studio CEO Stockwise, Douglas Goh. Mas Douglas, terima kasih sudah hadir. Makasih udah diundang juga. Sehat ya Mas ya? Sehat. Ya, portonya kurang sehat. Portonya kurang sehat. Oke, tapi kita di tapping hari ini sebetulnya marketnya lagi hijau, jadi masih agak bisa senyum ya. Untung nih makanya bisa senyum nih. Kalau tappingnya kemarin pusing. Oke, kita lihat marketnya sekarang udah cukup hijau, tapi kemarin kita tahu begitu ya di 2025 IHSG-nya sempat tembus all time high di 9.000, tapi di awal tahun nih Mas Douglas, ada apa kalau kita bisa bilang isu atau sentimen yang kurang sedap begitu ya dari MSCI, kemudian trading halt sampai 2 hari berturut-turut bahkan turun ke bawah 8.000. Kalau kita berangkat dari situ dulu deh Mas Douglas, sebetulnya kemarin itu dalam tanda kutip kepanikan atau merahnya market kita itu memang murni efek MSCI atau market kitanya kalau kita bisa bilang memang cukup rapuh dari awal? Mungkin kalau ditanya gitu sebenarnya kombinasi sih dari keduanya sih. Nah, pertama mungkin kalau MSCI mungkin penonton The Cuan mungkin udah paham lah ya MSCI itu apa ya, indeks list ini gitu ya. Nah, problemnya adalah contoh soal MSCI ini gitu ya. Dari akhir tahun lalu kuartal 4 itu sebenarnya mungkin MSCI itu udah memberitakan sebenarnya ada beberapa kendala nih soal transparansi, soal free float dan lain-lain. Tapi sampai Januari ini belum ada perubahan. Nah, mungkin dari sisi kita, saya ngerti ya, mungkin ngerasanya ya paling nanti di warn lagi aja dah, paling gitu. Ternyata memang nggak ada yang nyangka bahwa ada sedikit ancaman. Kalau ini nggak ada perubahan, bisa turun peringkat dari emerging ke frontier ya. Itu yang bikin panik. Itu satu. Sisi keduanya soal rapuh ini juga tidak salah, karena Q4 kemarin kita tuh masuk yang namanya bull market. Bull market itu semua hijau. Beli apa aja mungkin cuan lah ya. Mungkin bahkan orang-orang sekitar kita yang nggak ngomongin saham pun ngomongin saham, pun beli saham. Nah, di saat seperti itu semua orang untung, semua orang jadi terlalu optimis. Jadinya kepedean, banyak yang margin, repo, trading limit. Nah, gara-gara berita MSCI tadi, pemicu pertama bikin crash, trading halt. Trading halt ini bikin banyak orang kena margin. Yang kena margin ini, sekuritas berhak untuk for sale. Ya kan, untuk cover kerugiannya. Masalahnya sampai ARB. Nggak ke for sale dong, besok dijual lagi, besok dijual. Nah, ini yang bikin merah berturut-turut sih. Jadi kombinasi sih sebenarnya, kombinasi keduanya. Bad timing lah. Gitu. Tapi kira-kira kalau ngelihat dari itu, sebetulnya MSCI sendiri yang memang akhirnya ngasih alert ke kita, atau bahkan tadi mengancam sedikit gitu ya, itu sebetulnya wake up call, atau memang kitanya sudah terlalu santai aja menanggapi itu dari terutama ya regulator kita lah. Mungkin saya ambil jawaban wake up call aja deh. Karena sebenarnya MSCI ini kan syaratnya sudah open ya. Dan kita bisa ngeliat negara-negara lain juga biasanya bursanya, regulatornya, pemerintahnya justru kayak, oh dia perlu apa? Ayo kita sesuaikan. Kenapa? Karena dapat dana asing besar masuk.
gitu ya. Sebenarnya kan kita tinggal menyesuaikan aja. Oh dia ada syarat ini, dia ada peraturan ini, kita ikutin. Kenapa? Biar dapat dana asing besar masuk. Gitu. Ya cuman memang sayangnya ternyata sampai sekarang menurut mereka kita masih kurang transparan, kurang free float, kurang lain-lain. Ya kena lah warning ini gitu. Tapi ya, ini tetap setuju nggak Mas Douglas dengan penilaian mereka kita kurang ini kurang itu di sana? Secara syaratnya karena mereka yang buat indeksnya, ya syaratnya memang Karena sesuai memang mereka. dari iya. mereka ya Jadi requirements-nya. apa ya win-win gitu. Oh dana gue besar nih kata MSCI. Lu mau dana gue, ya harus ikutin syarat gue. Lu nggak mau ikutin syarat gue, nggak apa-apa. Tapi dana gue nggak masuk. Ya udah tinggal pilih aja gitu. Tapi tentunya kita negara yang masih berkembang nih, kita sebenarnya mau dong dana puluhan ratusan triliun ini masuk dong. Ya menurut saya sih harusnya kita agak ngikutin gitu. Kecuali syarat dari dia nggak masuk akal, ya kita jangan ikutin. Jadi kayaknya memang masih sangat logis begitu ya untuk kita ikuti menurut ya. saya logis. Jadi ini mau ngomong MSCI yang jahat salah, ya nggak juga sih. Standar dia standar seperti itu. Tinggal gimana kita sebetulnya ya mau menyesuaikan atau enggak, karena ujung-ujungnya di mata investor luar terutama ya. Betul. Tapi kalau ngelihat kemarin kejadian itu Mas Douglas, teman-teman di Stockwise atau mungkin teman-teman investor yang mungkin biasa ngobrol sama Stockwise itu pada gimana tuh Mas responnya? Apakah panik kah? Kemudian nanya ini gimana harusnya? Stres sih ya semuanya. Yang pasti gini, yang pasti itu hari itu 28 Januari pagi nggak ada yang expect satu orang pun bahwa akan keluar surat itu. Mungkin expect surat hanya warning itu iya, tapi nggak ada yang expect di surat itu ada tulisan worst case akan diturunkan pangkat ke frontier marketnya itu. Sebenarnya yang bikin case itu. Karena walaupun itu belum kejadian, kan dia cuma bilang worst case. Yeah. Tapi kan orang udah mikirnya, waduh, Ya, ini worst bisa case turun itu nih. terjadi begitu iya, ya. langsung ambruk semua jualan, semua panik itu sih. Terus kalau teman-teman bilang saham yang mereka pegang nih ada spesifiknya Konglo kah akhirnya yang pada ambruk atau gimana? Karena mungkin MSCI kan memang udah kelihatan ya saham-saham memang sudah ada di MSCI sebelumnya. Betul. Ya kebanyakan sih yang margin full repo dan lain-lain itu semua di saham Konglo sih. Makanya kena semua tuh. Jadi, tapi jujur banyak yang kena margin call sih. Jadinya di situasi ini. Banyak yang dari untung jadi rugi. Atau banyak yang udah untung banyak banget malah hampir habis untungnya gitu. Jadi ya sangat disayangkan tapi menurut saya MSCI nggak sepenuhnya salah juga lah. Terus akhirnya Mas Douglas dan tim lakukan begitu ya, atau mungkin sarankan dikit aja kalau boleh dibocorin. Akhirnya apa yang disarankan ke teman-teman di sana agar kemudian nggak panik-panik banget lah dalam tanda kutip? Yang satu tentunya review porto ya. Karena gini, ini kan mungkin dari MSCI-nya yang mengatakan oh bursa kalian kurang transparan, kurang syarat ini, kurang itu gitu ya. Yang penting perusahaan yang dipegang di porto teman-teman nih, isinya tuh ada. Gitu. Karena kan harganya turun, tapi nggak berarti kan bisnisnya mendadak nggak ada, ownernya mendadak kabur, dan segala macam nggak, sebenarnya masih ada. Ya asal ini isinya masih ada, menurut saya nggak masalah. Gitu. Dan menurut saya pun ini syarat-syarat MSCI kalau nanti dipenuhi, pasti balik normal lagi lah. Kapan saya nggak tahu ya, cuma menurut saya nanti pasti balik. Nah kalau balik normal lagi, perusahaan-perusahaan yang ada isinya ini pasti masuk lagi. Nah tapi kalau yang dipegang portonya perusahaan-perusahaan kosong, ya nggak tahu dah. Ya harus benar-benar di-review lagi tuh ya. Jadi sekarang tulisnya review. Kalau ada perusahaan yang nggak jelas, sementara mendingan jangan dulu. Yang lebih jelas aja, yang ada isinya gitu. Betul juga tuh ya, buat saran juga teman-teman. Jadi ya sebetulnya harga sahamnya sama fundamental company-nya terkadang gitu ya tidak sejalan. Kalau memang masih cukup oke ya mungkin cukup di-review ya, dikasih alert-nya atau watchlist-nya. Oke, kalau soal indeks MSCI ataupun sentimen MSCI kan kayak tadi begitu ya. Nah, kemudian kalau saya bergeser sedikit begitu kan saham-saham tentunya bisa naik cukup tajam gitu atau turun cukup tajam, dan salah satunya ada aksi korporasi nih Mas Douglas begitu, atau corporate action. Sebetulnya kalau kita melihat sebuah aksi korporasi dari emiten itu apa yang harus kita perhatiin dan apa indikasi atau mungkin cara membedakan corporate action ini benar-benar berkualitas? Bagus atau tidak gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sering ditanyakan sih. Menurut saya kebanyakan orang itu terlalu fokus ke informasi dan pemberitaan di media-media yang ribet-ribet banget gitu loh. Sebenarnya yang perlu kita lihat adalah ini perusahaan A, dia mau corporate action. Kita nggak tahu sebutlah mau rights issue, mau private placement, apapun itulah ya, merger, akuisisi dan lain-lain. Yang perlu kita nilai adalah setelah ini jadi dan beres dan selesai, perusahaan A ini makin besar atau enggak, positif atau enggak. Asal positif ya udah bagus. Gitu. Kalau nggak penting nih, kadang kan ada aksi korporasi ya mungkin sebenarnya kecil nih. Kadang mungkin aksi korporasinya kecil, tapi beritanya seakan-akan besar. Waduh, sampai gimana banget. Nah, ya itu mungkin hasilnya dampaknya sebenarnya nggak sebesar itu. Tapi kalau ada perusahaan kecil yang aksi korporasinya justru besar sekali, masif sekali. Nah, ini peluang. Biasa kayak gitu sih. Oke. Jadi salah satu indikatornya setelah aksi korporasi itu selesai, gimana perusahaannya gitu ya? Jadi kita nilai nih aksi korporasi ini merubah perusahaan ini segimananya. Kalau nggak merubah banyak, ya udah bisnis as usual.
Tapi kalau bahkan ada yang aksi korporasi ada yang sampai pindah total bidangnya dari bidang A ke apa atau mungkin kepemilikannya pindah dari owner yang biasa-biasa saja ke Konglo. Nah itu aksi korporasi besar. Itu perubahan besar di perusahaannya. Gitu. Tapi kalau dari histori sendiri, mungkin Mas Douglas bisa menggambarkan nggak? Banyak nggak sih yang corporate action yang memang benar-benar memberikan value atau menciptakan value, atau justru banyak juga yang terjadi di lapangan corporate actionnya ya hanya jebakan aja untuk kemudian tadi undang investor-investor yang mungkin kurang begitu paham untuk masuk, akhirnya ternyata nggak jadi apa-apa juga setelah corporate actionnya. Mungkin 80-20 rule ya. Jadi ya 80% lah mungkin yang nggak gitu berisi, nggak gitu berbobot, atau mungkin bagus tapi ya bagusnya so-so aja. 20% yang sedikit itu yang benar-benar corporate action-nya besar sekali, yang masif. Yang ya mungkin dikatakan biasa bisa multi-bagger dari satu corporate action ini. Oke. Kalau dari tahun 2026 sendiri, ada nggak sih Mas corporate action yang memang ditunggu-tunggu, atau mungkin kalau kita tarik salah satunya IPO kah atau akuisisi kah yang memang sudah dipandang kayaknya 2026 menarik juga nih kalau ada corporate action semacam Jujur 2026 ini karena awal bulan pertama ini jadi banyak perubahan sih ya. Contohnya gini soalnya, di awal Januari mungkin semua orang masih hype-nya, fokusnya itu di bulan Februari Maret ini MSCI. Jadi fokusnya, oh ini bentar lagi ada nih emiten yang bahkan mereka berani ngomong pasti masuk MSCI gitu ya. Nah jadi semua orang fokusnya ke sana. Yang corporate action malah agak diterlantarkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan Desember Januari kemarin ada beberapa corporate action besar, triliunan nominalnya, dan sahamnya harganya juga lumayan naik gitu ya. Tapi kalau ditanya tahun ini, menurut saya tahun ini bakal banyak. Kenapa? Balik lagi kebutuhan MSCI tadi. Mau gedein free float. Bursa kita juga bilang free float minimum mau dinaikin 15%. Ini bikin emiten-emiten yang free floatnya di bawah 15% harus corporate action jadinya. Jadi mungkin tadinya tahun ini rencana nggak banyak, malah jadi bakal banyak nih gara-gara perubahan MSCI ini nih. Oke, jadi sebetulnya bisa menjadi hal yang menarik juga bisa untuk jadi kita lihat peluang. begitu ya. Betul. Ini hanya triggers ya MSCI Index ini sendiri, kemudian kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Terus kalau corporate action macam backdoor listing gitu, Mas Douglas, ini masih cukup menarik nggak, atau kita harus benar-benar paham juga untuk masuk ke emiten-emiten yang memang awalnya dari backdoor listing ini? Harus sih, kalau ditanya paham sebenarnya di saham generally harus paham ya, karena kan high risk ya. Saham itu technically high risk gitu kan, bahkan beli blue chip pun technically high risk lah gitu. Tapi kalau ngomong backdoor listing ini specifically menurut saya very very high risk. Kenapa? Karena backdoor listing itu kan dia bukan hanya akuisisi. Kalau akuisisi kan misalnya perusahaan A akuisisi perusahaan B, ya udah B jadi anak yang selesai. Tapi kalau backdoor listing kan si A beli B nih, tapi B-nya dikosongin dulu, diperes dulu, dibuang isinya, diisi asetnya A yang lain. Jadinya si B ini bukan perusahaan yang lama lagi, jadi sesuatu sudah yang berbeda lagi, benar-benar tapi baru. sudah tercatat di Betul. bursa. Nah, yang kebanyakan orang miss adalah ini. Mereka menganggapnya semua akuisisi itu backdoor listing. Salah. Mereka menganggapnya semua backdoor listing pasti gede. Nggak tentu. Tergantung A-nya seberapa besar. Nah, yang dinilai mungkin dari situ. Jadi kalau mungkin ditanya ya, untung terbesar 4-5 tahun lalu memang backdoor listing. Tapi mungkin dalam 1 tahun dari begitu banyak backdoor listing, yang benar-benar untung besar paling 1 atau 2. Nggak semuanya untung. Namanya ya sebutlah A, B, P gitu. Cuman sekarang ya, terutama ya tahun lalu ya 2025 ya, saya perhatikan tuh banyak sekali backdoor listing palsu. Backdoor listing palsu? Iya, dalam arti ya itu mereka memanfaatkan, oh ini ada berita backdoor listing, mau diakuisisi sama, sebutlah semua nama-nama yang besar dan hebat. Itu bikin retail-retail yang males baca, beli. Begitu beli ya jualan ownernya gitu. Jadi ya makanya harus ekstra hati-hati sih. Ekstra hati-hati, high risk begitu ya, memang harus paham, dilihat lagi bagaimana kemudian proses dari backdoor listing itu sendiri ya, nggak cuma sekedar akuisisi. Menarik, mungkin kita akan kedatangan banyak ataupun beberapa emiten yang akan backdoor listing, kita nggak tahu ya di tahun ini, tapi itu jadi setiap tahun ada sih panduan. Ada ya, karena memang ini menjadi salah satu yang kalau kita bilang relatif lebih murah daripada dia berusaha IPO sendiri. Nah, kemudian kalau lihat murah mungkin enggak ya, malah lebih mahal, tapi lebih cepat. Lebih efektif, efisien lah ya ibaratnya. Efisien, betul. Oke, kalau backdoor listing, kemudian kita lihat marketnya juga kemarin sempat merah, sekarang ya agak-agak hijau dikit lah ya di kita tapping itu ya. Tapi kalau kita lihat salah satu idiom begitu ya, atau ada quote gitu ya dari yang kita tahu, buy when there's blood in the streets. Nah, apakah kemudian kalau kita lihat momentum saat ini juga momentum yang tepat untuk kita beli saham, atau justru risikonya masih akan turun lagi, yang cukup tinggi lah risikonya? Mungkin kalau ini tergantung risk profile masing-masing ya. Kalau yang trader mungkin boleh cari momentum, tapi menurut saya kalau investor, karena saya main juga jangka panjang ya, there's blood on the street, yes, tapi kayaknya belum kering. Gitu. Dalam arti kayaknya, karena kan pemicu utama tadi si MSCI. Menurut saya
sampai sekarang kan belum ada keputusan MSCI bahwa oke, all good, masuk lagi, belum ada. Nah, selama itu belum ada, kita belum akan balik ke pre-announcement inilah, balik ke seperti kemarin momentumnya. Yang lagi optimisnya ya. Jadi sekarang masih kebanyakan wait and see, yang aman-aman aja, maka mungkin blue chips naik, saham-saham dividen naik gitu. Tapi yang lain-lain masih ketahan-tahan lah. Mungkin bahkan rata-rata emiten yang dipegang teman-teman semua mungkin minus 40-50% kan ya mungkin ya dari awal tahunnya. Itu karena ya belum cukup kuat sentimen positifnya gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin resikonya masih ada lagi nih akan habis ini yang Mas Douglas lihat dari global kah atau memang dari domestik kita yang masih cukup rentan? Global sih ya. Contohnya kemarin MSCI keluar announcement itu aja kan sebenarnya instansi luar juga ikutan tuh. JP Morgan, ratings kita ya. Iya, JP Morgan, UBS, Nomura dan lain-lain itu Moody's kemarin ya. Jadi masih belum selesai nih gitu loh. Ada lagi. Belumlah kita ngomong superpower global juga senggol-senggolan gitu kan. Ya tentunya itu kalau sampai jadi sesuatu yang besar pasti kita terdampak juga. Gitu. Jadi biasanya memang setiap tahun tuh first half ada lah goncangan. Jadi biasa saya first half agak santai aja, nanti udah lebih stabil, mantep, second half hajar gitu. Oke, ini risikonya masih perlu diperhatikan begitu ya, meskipun tadi balik ke profil risiko masing-masing ya, Mas Douglas ya. Nah, kalau kita lihat investasi secara umum, kan tadi aku sempat nyinggung ya Mas Douglas ya, bahwa makin banyak anak muda yang investasi di pasar saham, makin banyak yang masuk ke pasar modal. Tapi dari yang Mas Douglas temui begitu bersama Stockwise atau mungkin investor-investor baru lah, apa sebetulnya kesalahan yang paling sering kali ditemui? Karena kita tahu FOMO ini kan jadi salah satu hal yang bisa bikin teman-teman di luar sana ikutan nih gara-gara temennya saham, pengen ikut saham juga tapi mungkin tidak terlalu paham atau tidak terlalu tahu. Tapi kesalahan secara general yang sering ditemui apa tuh Mas? Malas baca. Malas baca? Iya. Sebenarnya sesimpel itu. FOMO pun menurut saya salah satu bentuk dari malas baca. Karena maunya cuman dikasih tahu, ikutan beli. Tapi coba deh pas dikasih tahu nih, iseng. Google, cari tahu, baca. Nanti kira-kira akan tahu nih orang ngomong bener atau enggak. Yang dia bilang bagus tuh beneran bagus atau enggak. Nah itu otomatis kalau semakin niat baca, semakin niat cari tahu, harusnya FOMO-nya berkurang sih. Ya kecuali ternyata pas di pelajaran dicari tahu bagus gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya darurat membaca sih menurut saya. Membaca ya. Iya. Tapi apa yang kemudian harus dibaca atau dicari tahu dulu lah kalau kita sebelum mulai investasi? Mungkin kalau ada fondasi dasar ya ya belajar basicnya saham dulu lah, bahwa saham itu surat kepemilikan perusahaan dan lain-lain itu mungkin minimum harus tahu. Kebanyakan orang enggak. Kebanyakan mungkin investor muda ya kita ngomongnya yang ikut-ikutan terjun ini ya. Mereka tuh menganggap saham dan perusahaan itu sama. Padahal sebenarnya kan enggak. Ada perusahaan yang bagus, sahamnya turun. Ya. Ada perusahaan jelek, sahamnya naik. Jadi saham itu cuma salah satu bagian dari perusahaan. Nah tapi mereka nggak paham itu. Jadi kalau mereka beli saham nih, sahamnya turun, dimaki-maki lah perusahaannya. Gitu. Atau sebaliknya ada ada perusahaan kosong nggak jelas, kita katakan gorengan, sahamnya naik terus. Wah mereka mau ini perusahaan paling bagus, ownernya apa segala macam gitu. Padahal sebenarnya ini harusnya dipisahkan. Pelajarin ininya biasanya ngikutin. Oke, nanti lebih advance lagi seiring berjalannya waktu ya, karena memang kayaknya kita harus terus terus belajar, nggak bisa berhenti ya, baca terus. Bahkan saya relatif baru lah ya, mungkin 5-6 tahun di bursa. Tapi setiap tahun ada aja hal baru yang saya ketemu. Gitu. Pas pelajaran emiten baru ada lagi, oh ternyata ada cara seperti ini. Ternyata ada corporate action baru kayak gini. Oh ternyata ada owner tipe seperti ini. Itu belajar terus sih. Nah, tapi itu mesti rajin baca. Mesti rajin baca. Iya, kalau nggak baca nggak dapat informasi gitu, itu gitu ya. aja, betul. Tadi menyambung yang Mas Douglas sebut gitu ya. Tadi nyebut-nyebut mungkin ada ya company yang bagus, company yang kurang oke, harga sahamnya gimana di pasar. Tapi kita tahu sekarang ini ada upaya yang lagi dilakukan begitu ya oleh pihak berwenang terkait dengan saham gorengan nih Mas Douglas nih. Saham gorengan itu sendiri mungkin biar teman-teman tahu juga nih Mas. Sebetulnya saham gorengan itu apa sih? Dan gimana kita bisa mungkin lah secara kasar atau secara mudah bisa mengidentifikasi satu saham ini gorengan atau enggak? Ini sebenarnya banyak ditanya juga. Kok gimana bedain sih saham gorengan atau enggak? Nah, makanya tadi bilang ada saham naik. Jangan gara-gara sahamnya naik berarti perusahaannya bagus. Cari dulu ini naiknya kenapa? Ada berita nggak? Ada akuisisi nggak? Ownernya mau ngapain apa segala macam. Kalau pas dicari itu semua nggak ada jawabannya, lebih baik anggap gorengan. Karena tidak ada alasan dia naik. Tapi kalau pas kita cari tahu, oh dia mau akuisisi, oh dia mungkin mau masuk MSCI, oh ada rights issue, at least ada alasannya. Nah tinggal kita pelajarin lagi alasan ini cukup kuat nggak untuk harganya naik setinggi ini. Tapi kalau pas dicari tahu nggak ada sama sekali, nol, udah anggap gorengan.
Sebenarnya gitu. Jadi dalamnya kosong, tapi digoreng terus gitu loh. Gitu Biar sih. hot terus ya, Iya, jadi naik gitu. terus. Padahal mungkin kalau kita gali fundamentalnya, laporan keuangannya dan lain-lainnya Betul. agak kurang. Dan masih ada, masih banyak masih sekali. banyak. Makanya contoh seperti yang tadi saya bilang tuh ada backdoor listing palsu juga begitu. Tahun lalu saya lupa bulan berapa ya, itu ada satu emiten D, mungkin tahu juga itu viral sekali. Itu juga keluar berita akuisisi besar-besaran, ada surat keterbukaan informasi kesannya mau diakuisisi dan lain-lain. Sampai beritanya menurut saya agak nggak masuk akal ya. Harga sahamnya kalau nggak salah sekitar 100 perak. Keluar berita nih, diberitakannya ini akan diakuisisi oleh si V, si B, harganya bisa ke 200.000. Nah, ini kenaikan berapa tuh? 200 ke 1.000 kali lipat. Sampai capek hitungnya berapa Menurut kali saya lipat. kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Saya mikir begitu, tapi kenyataannya harganya naik terus. Retail berpartisipasi, retail ikut beli. Sampai suatu hari PSP-nya nih, owner lah ya, kita katakan owner, jualan 250 miliar dalam satu hari. Gitu. Ya kan artinya 250 miliar ini kemungkinan besar uang retail kita. Betul. Loh. Yang sebenarnya menurut saya kalau dibaca beritanya pelan-pelan harusnya nggak mungkin. Justru saya tadinya pasang, saya ngantri juga emitennya jujur. Begitu keluar berita itu saya cabut. Karena udah nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Nah sayangnya pas keluar berita itu malah makin rame. Dan malah bisa hebat. Ya jujur menurut saya hebat juga, gila juga. Bisa ya bohongin orang segitunya gitu ya. Dan ada yang percaya 250 miliar. Aduh itu besar sekali menurut saya gitu sih. Makanya Mas Douglas dan teman-teman, termasuk saya di sini juga ya, untuk kemudian menyebarkan informasi ya jangan sampai kemudian, karena kalau udah kayak gitu kan mungkin investor yang baru jadi pada trauma gitu. Pasti. Ya Mas ya. Padahal tidak begitu mengerikannya kalau kita sudah tahu. Betul, gitu, asal saudara. bisa tahu lah mana yang kira-kira baca-baca dikit, mana yang benar, mana yang ada isinya, mana yang bodong gitu loh. Oke, bisa dicatat tuh teman-teman ya, apa yang kemudian bisa kita cari tahu. Nah, kalau tadi soal MSCI, kemudian juga saham gorengan tadi udah kita sebut. Ini satu hal lagi, kalau MSCI kan sudah ngasih kabar itu begitu. Tapi ada informasi kalau FTSE ini sendiri ternyata belum memberikan statement soal free float ataupun transparansi nih, Mas Douglas. Kalau menanggapi hal ini gimana nih? Ya, balik lagi dua instansi berbeda. Jadi ya Standarnya beda. iya, standarnya beda, syaratnya beda. Tinggal semoga nggak ikut-ikutan aja. Karena kan beberapa instansi lain udah ikutan nih nurunin. Ya semoga FTSI nggak ikut nurunin ya. Per sekarang sih belum ada informasi baru memang. Jadi semoga mungkin menurut dia, ya cincai dikit, ya oke beres. Ada beberapa emiten kita mungkin akan masuk ke indeks FTSI terbaru gitu. Jangan sampai lah, semoga ya. Atau kecuali kita bisa perbaiki dengan MSCI sebelum keluar update dari FTSI, itu lebih baik lagi. Kalau gitu. mereka just in case nadanya atau tone-nya mirip-mirip lah sama MSCI kemarin, itu akan gimana kita? Ya, sentimen Market negatif lagi, mungkin akan ada penurunan lagi, penjualan lagi, dan lain-lain sih. Sebenarnya tapi yang orang sekarang paling takutan nomor satu tetap itu, kita turun ke frontier market. Itu mungkin outflow bisa sampai 130 triliun. Itu akan semasif itu ya Mas ya, kalau kita beneran kalau turun ke pangkat frontier. ya bisa. Dan itu baru hanya yang dihitung, itu baru dari yang fund-fund keluar, ETF-ETF yang keluar. Tapi kan kalau itu keluar, pasti fund lokal juga keluar. Pasti kita investor retail juga keluar. Makin besar lagi harusnya gitu. Jadi semoga enggak ya. Walaupun menurut saya pribadi secara ekonomi, secara negara, secara size, liquidity, memang kita levelnya di emerging market. Jadi ini problemnya bukan di sana. Problemnya hanya transparansi dan syarat-syarat lain itu. Asal itu dipenuhi menurut saya sih lumayan optimis lah gitu loh, bisa balik lagi. Gitu. Karena ya market kita sebetulnya cukup kompetitif begitu ya, tapi sisi transparansi itu yang memang terus dikejar. Dan sebetulnya apa yang nanti regulator ataupun Bursa Efek Indonesia lakukan, akhirnya menolong investor retail juga. Jadi tahu siapa sih sebetulnya beneficial owner dari saham-saham yang berada di pasar. Oke, kemudian kemarin kita juga lihat Mas Douglas ada apa ya kalau saya sebut institusi Danantara begitu ya, memang cukup aktif setelah isu MSCI kemarin, bahkan sepertinya ikut menjadi motor penggerak bagi SRO ataupun OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam hal ini kalau kita bilang mungkin secara rangkum regulator pasar modal. Kalau ngelihat sepak terjang Danantara ke pasar modal ini sendiri, punya pandangan sendiri nggak Mas Douglas? Ini sebetulnya akan gimana, ataukah terlalu banyak turun ke market kita juga untuk Danantara ini? Asal sesuai dengan intensi awalnya, which is liquidity provider dan lain-lain, menurut saya positif. Mungkin ini kan sovereign wealth fund ya, kalau dijalankan dengan baik ya seperti Temasek bagus sekali gitu ya. Cuman kalau di sisi investor retail ya, saya lihatnya dari kacamata investor retail gitu kan ya. Kebanyakan itu yang melihatnya masih kayak, Danantara mau invest ke perusahaan ini, udah langsung kakak beli gitu loh. Padahal sebenarnya menurut saya kan Danantara purpose-nya dia oke lah, let's say dia mau invest. Bukan berarti dia akan menggoreng atau menarik sahamnya dan lain-lain, enggak gitu loh. Nah jadi ini yang mungkin masih banyak
dari investor retail yang salah lah nangkepnya gitu, melihatnya apapun yang Danantara pegang itu potensi naik. Ya nggak directly seperti itulah gitu, tapi Likuiditas meningkat, yes, itulah yang bisa kita lihat. betul, begitu keberadaan ya. Danantara if done well, mungkin investor asing juga melihatnya, oh bagus nih negara nih, ada sovereign wealth fund-nya juga aktif dan kinerjanya juga bagus, kepercayaan dari luar juga semakin bagus lagi, semuanya positif. Bursa semakin ramai, semakin liquid, kita juga makin enak geraknya, semuanya senang sih, win-win lah. Itu Oke, semuanya. jadi semua berkesinambungan apa yang dilakukan perbaikan pasar modal kita, market kita, kemudian ada penyedia provider. If done well. If done well. If done well. Done well itu harus di bold ya. Betul. Agar kemudian bisa jadi apa yang kita lihat nanti ke depannya. Nah, kalau untuk investor pemula sendiri, balik lagi ke investor pemula, baru masuk atau mungkin yang memang sekarang masih Mas lagi nge-review atau mau nge-rebalance portfolionya di tahun ini atau dalam waktu dekat, ada nggak sih sektor-sektor yang sangat bisa dimasuki atau mungkin untuk memulai di sektor mana dulu atau mungkin kita bisa ngelihat indexing kemana dulu atau ngelihat kemana dulu tuh? Kalau ditanya di masa seperti ini, menurut saya tetap paling aman buat teman-teman, buat saya juga yang ngomong ya, tetap defensif, which is blue chip atau dividen menurut saya. Karena di luar gonjang-ganjingnya segala macam, dividen tetap dapat. Gitu. Atau blue chip itu setiap crash, rebound pertama dipicu dari blue chip. Dan kita bisa lihat kemarin ini outflow gede-gedean, tapi banks kita lumayan ketahan harganya, bahkan udah mantul gitu ya. Jadi kalau di masa-masa sekarang, apalagi yang awam menurut saya, lu rasain dulu deh ke blue chip atau ke dividen. Jangan yang MSCI play dulu, tunggu suratnya gitu. Yang corporate action boleh, cuman kalau kita pikir logis, di saat tidak pasti seperti ini, sangat mungkin sekali corporate action itu mundur. Mungkin sekali gitu. Jadi mending ya kecuali tunggu lebih pasti lah, udah keluar jadwal, boleh mau masuk. Tapi kalau yang baru ngomong, perusahaan yang baru ngomong, oh kayaknya kita mau rencana A dan B dan C, tunggu dulu deh, tunggu lebih pasti gitu sih sekarang. Oke, lebih sabar ya sekarang. Blue chip, sabar, nanti mungkin di next levelnya baru coba gitu ya. Betul. Tapi untuk ngebangun sense, mungkin ya kalau kita bicara profil yang memang dia berani begitu ya, bukan yang moderate ataupun mungkin yang low risk, itu ngebangun sense-nya gimana sih Mas Douglas untuk kemudian bisa, oke, ke sini lagi, ke saham ini lagi, ke sektor ini lagi? Saya selalu bilang harus terjun, walaupun banyak orang salah kaprah terjunnya, nanti tunggu modalnya udah gede, kumpulin modal dulu. Saya selalu bilang, masuk dulu aja, duit kecil nggak apa-apa. Tapi nanti pas ngeliat sendiri nih, duit kecilnya berkembang, jadi makin gede. Katakanlah 1 juta jadi 10 juta. Otaknya mikir sendiri, oh tahu gitu masuk 10 jadi 100, 100 jadi 1 M. Nah itu nanti akan belajar sendiri. Jadi lewatin proses sendiri gitu. Kebetulan kemarin habis di acara saya juga ngomong ya, bersyukurlah. Nih, kemarin di acara ada 2 tipe orang. Ada yang belum ada portfolio sama sekali, masih kosong. Saya bilang bersyukur nggak kena crash. Ya kan? Ada satu lagi yang baru terjun udah kena crash. Saya bilang bersyukur juga. Kenapa? Duit kalian belum gede, kalian kena pelajaran mahal. Daripada nih kalian masuk, uangnya jadi gede banget, kena crash. Itu kena mentalnya lebih sakit lagi gitu. Jadi ya udah kita ambil positifnya aja lah. Oke, experience is the best teacher lah ya, betul. salah satu quote yang bisa kita ambil begitu. Jadi rasakan dulu, coba dulu, akhirnya nanti bisa ngebentuk sense-nya, mentalnya juga jadi lebih kuat gitu ya. Pasti. Karena saya juga sekarang kalau ditanya apa saya bisa jawab juga, kan saya ngelewatin selama ini gitu. Kalau let's say saya baru mulai minggu lalu, ya saya nggak bisa jawab. Gitu. Oke, setuju gitu ya Mas Douglas. Nah, kalau kita lihat, kita rangkum lah dari tadi awal sampai akhir gitu kan, cukup banyak yang Mas Douglas berikan. Tapi kalau, ya mungkin ini bisa jadi penutup kita ya, 30 menit nggak berasa nih Mas Douglas. Mungkin ya? kita harus sejam ya, atau sudah lebih. 2 jam boleh kali. 2 jam lebih, nanti private lah ya sama Mas Douglas. Ada nggak quote atau kata-kata yang menginspirasi untuk teman-teman di luar sana, baik yang Mas Douglas selalu pegang atau secara prinsipil, atau mungkin yang bisa memicu semangat atau optimisme teman-teman di luar sana? Crash itu part of the game. Jadi mungkin banyak yang melihat crash ini langsung mau pensiun, mau quit dari saham. Aduh, gue nggak jodoh di saham, gue nggak ini cocok di saham. Crash is part of the game gitu. Setiap berapa lama pasti ada crash, setiap berapa lama pasti ada koreksi. Jadi tinggal koreksi, setiap crash dan koreksi ini kita harus tahu ini pemicunya apa, alasannya apa, dan gimana cara balikin reboundnya itu harus based on apa. Contoh ya tadi ya, oh ini crash pemicu MSCI, ya udah reboundnya harus tunggu MSCI keluarin surat. Nah kalau kita bisa analisa ini, kita lebih siap. Kalau kita siap nih, nanti market tunjukin tanda-tanda rebound, kita udah tahu, kita berani ikutan. Tapi kalau kita nggak siap, nggak tahu apa-apa, lihatnya aduh setiap hari porto ini lemes, tutup HP, nggak mau lihat, pas rebound kita juga nggak tahu. Tahu-tahu cuma ingat, ya tahu gitu dulu nggak jual gitu. Itu sih.
Oke, itu jadi inspirasi kita gitu. Tapi kalau salah satu lagi lah ya, Mas Douglas, kalau kita ngomongin sosok tokoh, kadang kan mungkin saya dan teman-teman di luar sana pengen investasi melihat sosok seperti Mas Douglas, atau mungkin teman-teman di luar sana yang sepertinya mengencourage kita untuk berani berinvestasi. Tapi kalau Mas Douglas sendiri, ada nggak sosok inspiratif yang memang akhirnya membuat Mas Douglas terjun lebih dalam ke dunia investasi, terutama pasar saham atau pasar modal? Jujur saya pertama kali tahu soal saham itu Andre Hakim. Partner saya di Stockwatch juga ya. Jadi partner/mentor juga lah ya dia ya. Tapi karena saya emang orang yang rajin belajar, saya suka baca, itu suka cari tahu. Jadi sekarang semua teman-teman yang di bursa juga saya kenal, saya belajar, saya cari tahu lebih juga gitu. Sebutlah Michael Yo, David Noah dan lain-lain semua. Jadi menurut saya sih have as much role model as possible ya. Kalau banyak yang ini positifnya apa kita ambil, udah jadi kita paling lengkap gitu. Oh, jangan terlalu fokus satu karena kan nggak ada yang sempurna ya. Let's say kita ngomong Andri yes, tapi dia juga ada ruginya, ya kan? Dia juga kadang ada salah ngomong mungkin gitu. Ya udah ambil positifnya semua. Jadi kita ngelihat Lo Keng Hong pasti ada plus minusnya, Warren Buffett juga ada benernya, gitu. Tapi kalau kita contohnya enggak, saya mau fokus kayak Pak Lo Keng Hong persis contohnya ya. Pak Lo Keng Hong bisa hold emiten 6 tahun, 10 tahun, bisa nggak? Kan nggak tentu bisa. Iya, betul. Karena gitu. Kapasitas kita juga beda-beda ya. Tahu diri gitu. Oke, baik. Itu jadi kita juga akhirnya belajar dari banyak orang juga, kita ambil juga positifnya seperti apa. Mungkin yang itu bisa jadi semangat kita juga begitu ya, untuk terus berinvestasi dan juga optimis di pasar modal Indonesia. Baik Mas Douglas, sepertinya waktu kita terbatas sekali hari ini. Terima kasih banyak Mas Douglas sudah hadir. Sorry banget mengganggu di jadwal yang padat ya. Hari ini moodnya lumayan oke karena market, jadi nggak apa-apa. Oke, nanti next episode kalau memang ada waktu lagi kita bahas lagi lebih lanjut, lebih dalam. Mungkin sekarang masih kulit-kulitnya aja gitu ya. Tapi kita harapkan ini juga bisa membuka mata, memberikan inspirasi juga untuk teman-teman setia dari The Cuan, podcastnya IDX Channel. Oke, sampai sini aja teman-teman. Kita jumpa di episode berikutnya. Saya Fajar Wahyun, terima kasih, sampai jumpa. Mas Douglas, thank you. Thank you. Keren. Thank you. Boleh diminum dulu.